Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda. Tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya polisi menangkap pelaku perampokan yang mengakibatkan 3 orang dalam satu keluarga tewas di Kediri, Jawa Timur. Dan artis Hana Hanifah diperiksa polisi terkait kasus korupsi. Bersama saya Reni Arusari, inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa merasa terganggu dengan suara kencang musik di tempat gym. Warga di Bekasi, Jawa Barat menegur pemilik tempat gym hingga terlibat cekcok. Tak tahan dengan gangguan tersebut, warga lantas melapor ke pengurus RT RW dan juga ke Satpol PP setempat. Kalau nggak ada yang lapor jangan lapor, bukan lu. Inilah video amatir yang merekam keributan antara pemilik tempat gym dan warga yang rumahnya berdekatan dengan tempat gym di Jalan Jampang, Jatimulia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemilik gym menghampiri pemilik rumah dan melontarkan kata-kata kasar. Tak terima, tempat gym miliknya dilaporkan ke Satpol PP. Cekcok bermula dari pemilik tempat gym yang disebut kerap menghidupkan musik terlalu kencang dan juga berkaraoke pada malam hari hingga mengganggu warga yang sedang tidur. Tak tahan dengan gangguan tersebut, pemilik rumah lantas melapor ke pihak RT dan RW dan juga ke Satpol PP setempat. Kencang apa sih, Bu? Kencang banget, Mas. Orang kan saya depan-depanan tinggalnya. Jadi Ibu merasa terganggu gitu? Kadang-kadang pernah sampai jam 3 juga kadang-kadang. Itu sejak kapan, Bu? Udah lama sih. Ada setahun? Setelah viral di media sosial, pihak RT dan RW serta instansi terkait mendatangi rumah pelapor dan akan memanggil pihak pemilik gym untuk dilakukan musyawarah damai. Ada suara-suara musik yang mengganggu tetangga, ternyata di luar jam normal atau jam istirahat. Kita sudah himbau juga kepada pemilik fitness langsung untuk tidak melakukan lagi suatu hal yang sifatnya kaitannya mengganggu masyarakat ataupun tetangga. Meski kasusnya kini belum selesai, namun petugas berharap pertengkaran bisa berakhir damai. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Aksi tawuran bersenjata samurai dan pedang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pelaku tawuran mengejar lawannya hingga masuk ke minimarket. Aksi tawuran yang dilakukan sekelompok remaja ini terjadi di pesisir selatan, Sumatera Barat. Sekelompok remaja lengkap dengan senjata tajam mengejar lawannya masuk hingga ke supermarket. Secara bergantian mereka keluar masuk minimarket dan terus menenteng senjata tajam jenis samurai dan pedang. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Macan Kumbang, Satreskrim Polres Pesisir Selatan langsung mengejar dan berhasil mengamankan 4 orang pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita senjata tajam berupa samurai dan pedang yang telah dimodifikasi untuk mereka gunakan saat melakukan aksi tawuran. Para pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam serta aksi pengancaman. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kurang dari 24 jam polisi menangkap pelaku perampokan yang mengakibatkan 3 orang dalam satu keluarga tewas dibunuh di Kediri, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan pelaku adalah adik dari korban Kristina. Yusa Cahyo Utomo, tersangka perampokan disertai pembunuhan dalam satu keluarga di Desa Pandantoyo, Ngancar, Kediri, Jawa Timur, berjalan tertatih-tatih setelah dihadiahi timah panas oleh polisi saat akan ditangkap di wilayah Lamongan. Tersangka mengaku nekat menganiaya kakak kandung dan kakak ipar serta kedua keponakannya lantaran sakit hati setelah dirinya meminjam uang kepada Kristina namun tidak ditanggapi. Dirinya sengaja datang dengan membawa palu kemudian menganiaya Kristina. Karena teriakan korban, Agus Komarudin mendatangi dan menjadi korban selanjutnya hingga pelaku menghajar kedua korban anak-anak.
Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni telepon genggam milik seluruh korban, tas milik Agus Komarudin, mobil, serta dompet. Mengunjungi korban, mereka minta tolong, dia minta tolong kepada korban, tidak ditanggapi, dan akhirnya dia melakukan tindakannya sekira pukul 3. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka yang juga merupakan residivis kasus penjamretan tersebut dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kepergok mencuri anak kambing seorang pria di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur nyaris tewas dihakimi massa. Aksinya tertangkap tangan pemilik kambing saat pelaku berpura-pura memberi makan anak kambing. Pelaku pencuri anak kambing ini terbaring tak berdaya usai dihakimi warga. Sebelumnya, pria berinisial NA terpergok akan mengasak 4 anakan kambing yang digembalakan pemiliknya di area persawahan. Dengan modus berpura-pura memberi makan anak kambing, pelaku ternyata membawa seekor kambing berumur 2 bulan. Hewan ternak itu dimasukkan ke dalam jok motor yang dibawa oleh pelaku. Melihat kejadian itu, korban langsung berteriak maling hingga mengundang perhatian warga setempat. Pelaku yang sempat kabur dengan motornya akhirnya berhasil ditangkap warga. Amarah warga yang memuncak membuat pelaku menjadi sasaran pengeroyokan hingga menderita luka serius di sekujur tubuh. Dari tangan NA, polisi mengamankan barang bukti berupa seekor anak kambing dan sepeda motor yang digunakan untuk membawa hasil curian. Si korban ini berusaha untuk melihat kondisi kambingnya. Pada saat melihat kambing tersebut, ada seorang laki-laki tak dikenal yang mendekat di kambing sebanyak 4 ekor. Kemudian memberi makan kambing tersebut, yang kemudian menangkap dan berusaha memasukkan kambing tersebut di jok sepeda motor NMAX tanpa plat nomor. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa pada bulan Juli 2021 lalu. Pelaku juga dikenal sebagai spesialis pencuri kambing dan kerap beraksi di wilayah Desa Wates dan Sembedusari. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kuningan dan polisi membubarkan rencana jemaah Ahmadiyah menggelar kegiatan pengajian Jalsah Salanah di Desa Manis, Lor, Jalaksana. Saat dibubarkan, massa sempat bersih tegang dan memanas. Ketegangan terjadi saat petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Kuningan mendesak agar jamaah Ahmadiyah yang ingin menggelar Jalsah Salanah untuk tidak digelar. Ratusan massa yang sudah berdatangan ke lokasi berusaha meminta kepada aparat untuk tetap menggelar kegiatan tersebut. Bahkan sejumlah jemaah Ahmadiyah terlihat berteriak kepada petugas. Guna mencegah banyaknya jemaah Ahmadiyah yang datang dari berbagai lokasi sejak Jumat pagi, polisi melakukan berbagai penyekatan jalan agar rombongan jemaah Ahmadiyah tidak bisa menuju lokasi kegiatan. Pelarangan kegiatan jemaah Ahmadiyah sendiri dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Pergub Jabar nomor 12 tahun 2011 tentang pelarangan aktivitas jemaah Ahmadiyah. Ya, semua demi keamanan ya. Kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan, makanya sampai hari ini kami masih melakukan pengamanan begitu untuk semua rasa aman, kondisivitas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masyarakat kita di Kabupaten Kuningan. Meski sempat memanas, acara kegiatan tersebut akhirnya dibatalkan, namun alasan pembatalan pun dipertanyakan oleh pihak Ahmadiyah. Meski sudah dibatalkan, namun petugas gabungan masih berjaga di sekitar lokasi rencana digelarnya kegiatan di Desa Manis Lor, Jalaksana. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Puluhan pemuda yang hendak tawuran di kawasan wisata Kota Lama Kiagya, Surabaya, Jawa Timur, kocar-kacir dibubarkan petugas Satpol PP. Salah satu pemuda berhasil diamankan karena membawa alat pemukul. Petugas Satpol PP Kota Surabaya membubarkan sejumlah pemuda yang akan tawuran
di wilayah Kia-Kia, Jalan Kembang Jepun, Surabaya. Puluhan pemuda ini pun lari kocar-kacir untuk menghindari kejaran petugas. Pembubaran dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari warga akan ada tawuran di kawasan wisata Kota Lama. Seorang pemuda diamankan dan diserahkan ke Polsek Pabean Cantikan lantaran membawa alat pemukul. Anak-anak muda lagi kumpul di sana ya, tapi belum sempat terjadi tawuran. Lalu kita bubarkan karena mereka sudah siap-siap ya. Nah dari kita bubarkan itu ada yang satu yang kemudian dia tendang, terus dia bawa alat semacam pentungan kayu gitu ya. Itu yang kemudian bisa diamankan oleh teman-teman Satpol. Kawasan Kia-Kia Kembang Jepun saat ini menjadi atensi petugas Satpol PP karena menjadi ajang balap liar dan tawuran pemuda yang meresahkan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Anak yang berkonflik dengan hukum terkait pembunuhan terhadap ayah dan neneknya mengirimkan surat kepada sang ibu yang masih dirawat di rumah sakit. Meski hasil tes kejiwaan belum keluar, polisi telah mengirimkan berkas acara pemeriksaan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dipelajari. Remaja yang membunuh ayah dan neneknya MAS nulis surat terbuka berisi permintaan maaf kepada sang ibu. Surat yang ditulis pada secari kertas ini ditulis sendiri pelaku dari dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS. Menurut kuasa hukum MAS, surat tersebut ditujukan untuk ibunya yang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Sementara, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyerahkan berkas pemeriksaan pelaku ke pihak kejaksaan untuk dipelajari. Penyerahan dilakukan meski hasil tes kejiwaan belum keluar dari pihak Asipol Polri dan sang ibu yang masih dirawat belum bisa dimintai keterangan. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum itu ada di Lembaga Penitipan Anak Sementara. Belum masih diperiksa oleh pihak kejaksaan. Ya kalau anak tersebut sudah kita mintain keterangan, kemudian semua pertanyaan sudah dijawab, kondisinya sudah stabil, ya. Rencananya setelah hasil tes kejiwaan pelaku keluar, pihak kepolisian akan menerangkan motif dari aksi sadis tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pelaku pelecehan seksual IWS alias Agus difabel di Mataram terus bertambah, korbannya kini menjadi 15 orang. Pendamping korban mengungkap Agus buntu menggunakan mantra saat melecehkan korbannya. Selain itu Agus juga membawa korbannya ke penginapan dengan dalih untuk mandi suci. Korban pelecehan seksual IWS alias Agus difabel di Mataram terus bertambah, kini menjadi 15 orang. Dari keseluruhan jumlah korban tersebut, 4 diantaranya sudah diambil keterangan atau dilakukan BAP oleh polisi. Dalam waktu dekat, polisi akan melimpahkan kasus Agus ke kejaksaan. Kita sudah koordinasi terakhir dengan jaksa, koordinasi terakhir bahwa kita akan melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi pertama sudah ada, yang versi korban. Kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP, itu permintaan dari kejaksaan. Pendamping korban Agus Buntung, MA, Andre Saputra, mengungkapkan sejumlah modus yang dilakukan Agus terhadap korbannya. Salah satunya dengan cara mengancam korban supaya tidak berteriak meminta pertolongan. Selain itu, Andre juga menyebut korban dibawa ke penginapan karena disebut akan disucikan oleh Agus. Andre juga mengungkap korban dihipnotis oleh pelaku. Menurut Andre, pelaku membaca mantra sehingga korban mengikuti keinginan Agus. Iya, baca mantra begitu. Kemudian setelah itu pelaku meminta korban untuk mengambil sebuah bunga di samping korban. Ada bunga yang diambil, maka gitu. Kemudian membaca mantra lagi.
Sebelumnya, polisi telah menetapkan Agus tersangka karena diduga melecehkan 3 orang mahasiswi. Meski Agus membantah melakukan pelecehan seksual dengan alasan keterbatasan fisik, namun polisi telah memiliki bukti untuk menjadikan Agus sebagai tersangka. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ditinggal orang tua pergi, seorang pria dengan gangguan jiwa membakar rumah orang tuanya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Naas kobaran api juga membakar 2 rumah tetangganya hingga rata dengan tanah. Memang ada sudah 3 rumah ini. Kebakaran hebat terjadi di Desa Renggeang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat dini hari. Awalnya api terlihat melalap 1 rumah warga yang dihuni seorang penderita gangguan jiwa. Namun kencangnya tiupan angin membuat kobaran api dengan cepat merembet ke 2 rumah panggung warga lainnya hingga membuat warga panik. Dalam waktu singkat, 3 rumah milik warga ludes terbakar hingga rata dengan tanah. 1 rumah lainnya mengalami kerusakan. 6 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api dan mencegah api merembet ke rumah warga lainnya. Kebakaran bermula setelah anak pemilik rumah yang mengalami gangguan jiwa membakar rumahnya sendiri saat orang tua pelaku tidak ada di rumah. Usai kejadian, pelaku segera diamankan aparat kepolisian untuk menghindari amukan warga. Ini membakar rumah sendiri. Rata rumah panggung tapi padat penduduk juga. Padat penduduk. Itu total rumah yang terbakar ada 3 rumah. Ya. Masuk rumahnya si Asis ini. Akibat kebakaran ini, warga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Kebakaran yang diduga dari korsleting listrik ini sedikitnya menghanguskan 10 rumah warga. Kobaran api menghanguskan sejumlah bangunan rumah warga di kawasan padat penduduk Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Sulitnya akses ke lokasi membuat api terus merembet ke rumah lainnya. Setibanya 21 unit mobil damkar Jakarta Timur dan Pusat, petugas dan warga langsung berjibaku melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini sedikitnya menghanguskan 10 rumah warga. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, konsletingnya dari alat elektronik apa atau dari apa Pak? Sementara yang kita ketahui dari listrik ya, namun akan diselidiki kembali nanti. Sejauh ini objek yang terbakar ada berapa banyak Pak? Sampai sekarang yang kita dapatkan informasi sebanyak 10 rumah tinggal ya. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kasus kebakaran ini kini ditangani oleh Polsek Matraman dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik pasar tradisional Trowono di Gunung Kidul, Yogyakarta terbakar hebat. Kebakaran menghanguskan puluhan kios sembako berikut barang dagangan di dalamnya. Pasar tradisional Trowono di Kecamatan Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta terbakar hebat pada Jumat dini hari. Menurut pedagang pasar, mulanya api terlihat dari kios bagian bawah. Tak berselang lama, api dengan cepat merambat dan membakar puluhan kios sembako yang berada di bagian tengah pasar berikut barang dagangan di dalamnya. 5 unit mobil pemadam dikerahkan memadamkan si jago merah. Namun karena luasnya area yang terbakar serta banyaknya material mudah terbakar, membuat api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Sejauh ini belum diketahui secara pasti penyebab terbakarnya pasar, namun diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Akibat kejadian, total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton menggegerkan warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat lantaran ditemukan berada di kloset duduk kamar mandi. Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, piton sepanjang 4 meter ditemukan di antara puing reruntuhan bangunan di lahan kosong. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton di kloset duduk rumah warga kawasan perumahan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Evakuasi berjalan dramatis lantaran piton sempat tersangkut dalam lubang kloset. Namun, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan ular dari lubang kloset setelah berjibaku hampir 1 jam. Hewan melata sepanjang 2,5 meter ini pertama kali diketahui pemilik rumah saat hendak menggunakan toilet. Pemilik rumah terkejut lantaran saat membuka penutup kloset ternyata terdapat ular di dalamnya. Sementara itu di Cengkareng, Jakarta Barat, warga Kelurahan Duri Kosambi digegerkan dengan kemunculan ular piton di antara puing reruntuhan bangunan di lahan kosong. Warga yang ketakutan kemudian meminta bantuan petugas PPSU dan Satpol PP untuk menangkap hewan melata ini. Dengan alat seadanya, petugas PPSU berupaya mengevakuasi dengan cara ditarik. Meski sempat kesulitan, piton sepanjang 4 meter ini akhirnya berhasil dikeluarkan dari puing reruntuhan bangunan. Agar tidak membahayakan warga, ular lalu diserahkan ke petugas damkar untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Bogor, Jawa Barat dan Jakarta, tim iNews melaporkan. Polda Riau memeriksa artis Hana Hanifah sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Riau tahun 2021-2022. Polisi menduga Hana menerima aliran dana ratusan juta rupiah dari hasil dugaan korupsi SPPD fiktif tersebut. Artis Hana Hanifah diperiksa penyidik Polda Riau sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau tahun 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan untuk pengembangan kasus yang melibatkan mantan Sekretaris DPRD Riau, Muflihun. Polisi menduga Hana menerima aliran dana korupsi tersebut untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya penyidik Polda Riau sudah memeriksa puluhan saksi. Baru-baru ini polisi juga menyita 1 unit rumah dan 4 unit apartemen di Citra Plaza Nagoya, Kota Batam, Kepulauan Riau. Aset senilai 2,1 miliar rupiah diduga diperoleh dari aliran dana korupsi SPPD fiktif. Skandal keuangan daerah ini terungkap dari adanya laporan 35.836 tiket pesawat fiktif pada masa COVID-19. Pemeriksaan tadi sudah berjalan lancar, alhamdulillah selama 9 jam. Namun ada beberapa memang yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik berkaitan dengan barang bukti yang ada pada penyidik dan disesuaikan dengan keterangan dari saksi. Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Riau masih dalam penyelidikan dan terus dikembangkan polisi. Meski kasus ini sudah bergulir, namun hingga saat ini penyidik Polda Riau belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengapresiasi peran perusahaan dalam program CSR dan program SGDS, CFCD menggelar Indonesian CSR Awards dan Indonesian SDGs Award ASDA 2024. Apresiasi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki program atau aktivitas dalam upaya pemenuhan tanggung jawab sosial dan kontribusi pencapaian tujuan SDGs 2030. Corporate Forum for Community Development atau CFCD yang merupakan forum perusahaan dengan visi menjadi jejaring dan pusat pembelajaran CSR terkemuka di Indonesia dan internasional menggelar Indonesian SDGs Award di Jakarta. Indonesian SDGs Award 2024 ini digelar untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang memiliki program atau aktivitas dalam upaya memenuhi tanggung jawab sosial.
Sebanyak 268 peserta mendapatkan penghargaan Indonesian SDGs Award 2024 dalam berbagai kategori kegiatan. Melalui forum ini kita bisa sama-sama belajar mana-mana program yang baik dan mana-mana kita bisa replikasi sehingga efek snowballingnya akan terjadi. Tentunya kita bisa menemukan mutiara-mutiara yang tersebar di berbagai daerah yang dilaksanakan atas inisiasi perusahaan korporat, baik itu national, multinational company. MNC Group melalui MNC Peduli meraih 3 kategori penghargaan, yaitu The Top Corporate Leadership on SDGs, The Most Committed Corporate to SDGs and Social Pillar, dan The Most Committed Corporate to SDGs on Environment melalui 8 program MNC Peduli bidang kesehatan, sosial, lingkungan, dan kesetaraan gender. Bahwa tahun ini adalah tahun ketiga kami mendapatkan award dari ISDA untuk menjalankan CSR yang selaras dengan United Nations SDG. Tentunya ini membuat kita juga terus lebih semangat untuk mengerjakan CSR events kami. Penghargaan yang diberikan ini dapat memicu perusahaan-perusahaan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Dengan raihan yang dicapai MNC Group melalui MNC Peduli, semakin meyakinkan langkah MNC Group dalam berkontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Koirudin, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan mahasiswa menolak politik uang dalam pilkada berakhir ricuh. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, unjuk rasa puluhan mahasiswa menolak politik uang dalam pilkada berlangsung ricuh. Masa yang hendak memblokir jalan raya diadang polisi hingga terjadi aksi baku hantam polisi dengan massa aksi. Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa di depan kantor Bawaslu Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan saat polisi menghalau massa yang akan memblokir jalan. Massa aksi yang tak terima pun terus berontak dan memaksa menutup badan jalan serta hendak menahan mobil truk sebagai panggung orasi. Kericuan baru meredah setelah polisi memilih mundur dan membiarkan mahasiswa melanjutkan orasi. Dalam orasinya, massa mendesak Bawaslu memproses paslon pertahanan di Kabupaten Bulukumba yang diduga terlibat politik uang. Lantaran kesal tak ditemui perwakilan komisioner Bawaslu Sulsel, massa aksi kemudian melempari kantor Bawaslu Sulsel dengan telur busuk sebagai bentuk kekecewaan atas sistem pengawasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, MotionPay, aplikasi uang elektronik dari PT MNC Teknologi Nusantara, resmi menjalin kerjasama strategis dengan Alto Network. Kolaborasi ini untuk menyediakan berbagai layanan unggulan yang mendukung transaksi digital melalui kris yang lebih efisien dan terintegrasi bagi pengguna di seluruh Indonesia. Guna menghadirkan solusi pembayaran yang lebih lengkap, efisien, dan inovatif bagi pengguna di seluruh Indonesia, MotionPay, aplikasi uang elektronik dari PT MNC Teknologi Nusantara, entitas anak dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, di bawah naungan MNC Group, resmi menjalin kerjasama strategis dengan Alto Network, penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran terpercaya, berpengalaman lebih dari 3 dekade. Kedua perusahaan ini berkomitmen mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia dengan memperluas ekosistem layanan digital seperti kris MPM, virtual account, disbursement, dan cardless withdrawal. Kolaborasi ini ditandai dengan acara signing ceremony antara MotionPay dengan Alto yang berlangsung di Jakarta. Kerjasama dengan Alto, yaitu switching company yang terutama yang pertama didirikan di Indonesia gitu ya, agar kita bisa memberikan layanan yang tentunya lebih solid lagi ke setiap pengguna MotionPay.
Dengan pengalaman dan infrastrukturnya yang solid, Alto menjadi mitra yang tepat untuk mempermudah pengguna MotionPay merasakan pengalaman transaksi yang lebih nyaman dan terintegrasi, serta mendukung merchant dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dengan lebih fleksibel. Visi dari MotionPay itu sendiri di mana MotionPay ingin mendigitalisasi pembayaran untuk seluruh UMKM ya, sangat mendukung financial inclusion. Kami melihat hal itu sebagai sesuatu yang sangat baik dan kami dengan senang hati bekerja sama dan mendukung MotionPay sebagai payment infrastructure provider di belakangnya. Selain mendukung inklusi keuangan dan kemudahan transaksi bagi masyarakat lintas generasi, harapannya dengan kemitraan ini MotionPay akan membuka peluang kerja sama lainnya guna memperkuat ekosistem di MNC Group sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih pesat di Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okeson.com seperti tertera di layar kaca. Saya Rini Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.